Halo, jumpa lagi bersama podcast Jurnal Kaltara. Kali ini kita bincang-bincang dengan Direktur PT MOA, salah satu perusahaan swasta yang akan bergerak di sektor penambangan batubara di Desa Binai, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Direktur PT MOA, Bapak Suryo. Bapak Suryo. Pak, kelihatannya atau saya salah mengira perusahaan yang Bapak pimpin ini aneh tapi nyata. Yang anehnya gini Pak, Bapak belum produksi, Bapak belum ada hasil dari penambangan, tapi Bapak sudah berbuat untuk masyarakat. Contoh, beberapa waktu lalu Bapak menyerahkan 2 mobil ambulan kepada Desa Binai dan Desa Sajau Hilir, Pak ya. Betul. Nah, informasi yang saya terima lagi, Bapak rencananya akan membantu bis sekolah lagi. Ya betul. Nah, jadi gimana Pak? Perusahaan ini bisa belum bekerja tapi sudah berbuat untuk masyarakat. Jadi gini, perusahaan kita ini sebetulnya basicnya dari Banjar lah. Nah, Pak kebetulan di belakang saya ini salah satu big boss kita. Ini orangnya benar-benar mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Apalagi yang untuk melibatkan ke masyarakat. Nah, dia tidak akan berpikir untuk 1-2 kali, dia pasti iya asal semuanya itu langsung kena ke masyarakat. Jadi selama ini perusahaan-perusahaan yang kita kerjakan, khususnya yang dulunya di Banjarmasin, kita sudah melakukan hal-hal seperti ini. Nah sekarang kita lagi mengeksplor lagi ke Kaltim, Kaltara. Nah kita akan tetap mempergunakan prinsip-prinsip sebagai yang pernah kita lakukan seperti itu, terutama yang di MOA Maju Kurnia Utama ini, MMKU khususnya. Oke Pak Suryo. Pak, pada waktu penyerahan kebetulan Jurnal Kaltara ikut pada waktu itu. Nah, di situ Bapak menginfokan kelak nanti akan membangun klinik yang seperti rumah sakit. Nah, dan Bapak juga akan membangun sekolah. Nah, kalau kita lihat ini niat Bapak cukup luhur. Nah, artinya di sini Bapak berbuat ini ke depan yang Bapak harapkan apa begitu? Jadi gini, kemarin sempat saya utarakan bahwa kita ini akan bersinergi kepada masyarakat, khususnya di daerah area-area yang dimana tempat kita berada mendirikan perusahaan, disitulah kita akan membuat masyarakat di situ ikut menikmati. Khususnya bukan hal-hal yang kayak kemarin kayak 2 unit ambulan atau bis sekolah, itu sebetulnya hal yang lumrah. Tapi nanti ke depannya kita akan yang jenjangnya akan langsung dinikmati sama masyarakat setempat, yaitu halnya kayak rumah sakit. Rumah sakit kita melihat di sana kita jauh dari rumah sakit. Sedangkan puskesmas pun mungkin terbatas, klinik juga nggak ada. Jadi kalau ada orang sakit harus lari jauh, mungkin ke Tanjung Selor ya, ke Bulungan ya. Nah itu kan kasihan. Nah dari situlah kita perusahaan, terutama kita melihat di situ. Apalagi nanti kita di sana pasti mengambil banyak tenaga kerja yang khususnya paling banyak mungkin masyarakat setempat. Nah di situ kita tidak mungkin lah kalau misalkan sakit kita harus lari ke kota, ke Bulungan atau Tanjung Selor. Itu hal yang kita utamakan nanti. Terus yang kedua, selain klinik dan rumah sakit, kita nanti ada pelatihan-pelatihan. Nah, kita akan memanfaatkan masyarakat setempat, khususnya tenaga muda yang tidak mempunyai skill, disitulah kita bina, kita didik. Nah, nantinya hasil didikannya itu kita akan pakai di dalam perusahaan. Gitu. Pak Suryo Hadi Widodo. Pak, kita ketahui bersama bahwa pasca tambang ini kan artinya alam sudah tidak dapat kita perbaharui kembali. Nah, artinya imbal balik Bapak setelah mengambil hasil, apa yang akan Bapak tinggalkan untuk masyarakat Binai dan Sajau nanti? Nah, ini banyak juga yang jadi pertanyaan-pertanyaan orang, khususnya ke seluruh penambang-penambang. Tapi semoga
perusahaan kita tidak sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang setelah nambang ditinggal gitu aja lubang. Nah, kita akan memanfaatkan pasca tambang itu. Mungkin kita akan tanami, akan membentuk tim, mungkin masyarakat kelompok khusus kelompok kayak koperasi, misalkan nanti setelah pasca tambang kita reklamasi, mungkin bisa dimanfaatkan sebagai kebun lah. Apalagi di situ nanti kedepannya kita juga bukan mau untuk menambang aja, kita punya jangka panjang di situ untuk fabrikasi. Jadi tidak mungkin kita tinggalkan lubang-lubang itu, pasti kita akan tata sebagus mungkin. Karena di situ nanti mungkin kita bisa bikin kayak lapangan golf lah, mungkin kayak bisa lah, kayak mungkin taman bermain lah di situ. Nah, nanti itu yang akan kita manfaatkan untuk Pak, kedepannya. ini Bulungan sebentar lagi akan punya peraturan daerah tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Ya, kalau mungkin turunan daripada corporate social responsibility. Nah, kelak bagaimana Pak Bapak menjalankan ini? Ya, kita tetap akan mengikuti peraturan yang telah ditentukan dari pihak daerah. Kita akan mengikuti SOP-nya seperti apa. Ya, kita akan mencoba jangan sampai nanti kita menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah setempat. Bapak Suryo Hadi Widodo. Pak, kalau kita lihat di Indonesia ini, khususnya di Kepulauan Riau, baik perusahaan tambang, perusahaan sawit, mereka tidak menggunakan jalan pemerintah. Apakah kelak nanti Bapak bikin jalan sendiri untuk loading ini, untuk apa gitu? Pastinya, kita belum kerja aja sekarang, kita sudah mulai membebaskan lahan untuk jalan rolling. Jadi khusus untuk jalan kita sendiri, jadi kita tidak mau mengganggu, Pak. Bahkan kemarin saya juga sempat tanya ke tim lapangan, adakah ini jalan yang cross jalan pemerintah atau cross jalan masyarakat? Nah, kalau itu ada, mau nggak mau kita harus segera melakukan perencanaan untuk underlying atau underpass supaya tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang sudah masyarakat selama ini jalani. Pak, terakhir untuk percepatan SDM, ada beberapa perusahaan melakukan pengiriman putra-putra lokal, khususnya ring 1, ring 2 perusahaan untuk menuntut ilmu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak dengan langkah ini kelak bila Bapak sudah produksi? Ya, sebetulnya itu juga program bagus. Nanti bisa kita saling kolaborasi dengan pemerintah, dengan program-program yang telah dijalankan sekarang. Toh nanti kita bekerja di Kaltara, saya juga ingin memanfaatkan semua putra daerah Kaltara. Intinya itu aja. Pak Suryo, closing statement, Pak. Ya, pada prinsipnya kita MMKU ingin membantu Kaltara menjadi kota, istilahnya kota yang berkembang dan memajukan masyarakatnya sejahtera mungkin. Mungkin saya kira itu aja. Apalagi Kaltara kan salah satu kota pemekaran yang baru, nah istilahnya baru berdiri. Nah, kita ingin ikut membangun, di situ aja. Terima kasih kepada Bapak Suryo Hadi Widodo, Direktur PT Muhammadiyah Kurnia Utama, Pak ya. Ya, MMKU. MMKU, atas bincang-bincangnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa terwujud baik pasca operasi perusahaan maupun setelah berakhirnya operasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memacu semangat kita, Pak, ini ada slogan Pak Gubernur kita. Ya. Salam Kaltara di hati. Selalu di hati.